Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan bersaat teduh bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu kuasa firman-Mu melawat setiap kami, dan biarlah hidup kami senantiasa dituntun oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kami tetap ada di dalam on the track-nya Tuhan dan mengalami berkat-berkat maksimal yang Tuhan telah siapkan bagi hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap diberkati oleh Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari 2 Samuel 19 ayat 37. 2 Samuel 19 ayat 37 berkata, "Tetapi inilah hambamu Kimham, ia boleh ikut dengan tuanku raja. Perbuatlah kepadanya apa yang tuanku pandang baik." Saudara, dalam hidup ini kita tidak bisa melakukan segala sesuatu seorang diri. Bahkan pencapaian-pencapaian yang kita miliki itu juga tidak pernah berdiri sendiri, melainkan ada keterlibatan pihak lain. Itu artinya setiap keberhasilan di dalam hidup kita selalu ada orang-orang yang turut ambil bagian dan memikirkan hidup kita. Seperti yang dialami oleh para budak milik Presiden Amerika pertama, George Washington. George Washington dikenal sebagai presiden yang memiliki banyak sekali budak kulit hitam. Namun ia terbilang tuan yang baik. Ia kerap kali melarang budaknya dijual kepada majikan lain jikalau budak itu memiliki hubungan keluarga dengan budak lain miliknya juga, sebab ia tak mau mereka dipisahkan dari keluarganya. Dalam surat wasiat tertulisnya, semua budaknya boleh bebas jika ia dan istrinya telah meninggal. George Washington salah seorang yang memikirkan hidup para budak dan berusaha menolong mereka agar mereka menjadi orang-orang yang bebas di kemudian hari. Kisah yang hampir mirip dialami oleh seorang budak bernama Kimham. Kimham adalah budak Barzillai. Tuannya adalah orang yang cukup baik. Sebagai pendukung setia Raja Daud, Barzillai amat berjasa kala Daud sedang terancam oleh kudeta yang dilakukan oleh Absalom anaknya. Maka sesudah berhasil kembali ke tahtanya, Daud bermaksud menghadiahi kesempatan yang tidak didapat oleh sembarang orang agar Barzillai tinggal bersama raja di istananya. Namun secara mengejutkan, Barzillai menolak dengan alasan usia. Sebagai gantinya, ia mengajukan budaknya Kimham agar Daud membawanya ke istana agar dia boleh menjadi hamba Raja Daud. Bagi Barzillai, Kimham lebih memiliki kesempatan, apalagi dia masih muda dan masih memiliki masa depan yang indah. Barzillai yakin bersama dengan Raja Daud, Kimham akan menjadi orang yang luar biasa di kemudian hari. Saudaraku, dari kedua kisah di atas mau menggambarkan betapa hidup kita tidak pernah dapat dilepaskan dari orang lain. Bahkan keberhasilan-keberhasilan yang kita miliki atau kesempatan-kesempatan yang luar biasa yang kita miliki tidak luput dari perhatian orang lain kepada kita, dan tidak luput dari campur tangan orang-orang di sekitar kita yang ingin melihat kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Kadang tanpa kita sadari, kita nggak bisa melihat semuanya itu. Kita berpikir bahwa apa yang kita capai itu adalah karena hasil kerja keras kita, itu karena hasil usaha kita sendiri dan lain sebagainya. Namun bila kita jujur saudara-saudara, kita tidak akan pernah mencapai titik yang kita miliki sekarang ini tanpa keterlibatan orang lain, entah besar atau kecil peran mereka. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari kita belajar bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita
dan untuk orang-orang yang Tuhan taruh untuk memberikan support kepada kita, bahkan membuka pintu-pintu berkat agar kita bisa melewati jalan menuju naik ke atas. Sebab tanpa mereka semua, kita mungkin tidak pernah ada sebagaimana kita ada saat ini. Itulah sebabnya kita harus senantiasa mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dan mengucap syukur untuk orang-orang yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Tanpa kita sadari, mungkin mereka adalah orang-orang yang selama ini mendoakan kita. Atau mungkin sebaliknya, orang-orang yang Tuhan taruh untuk menekan kita, memarahi kita, menegur kita, dan lain sebagainya. Yang ujung-ujungnya lewat semua itu kita terpacu dan bahkan menjadi pribadi yang luar biasa. Kepada orang-orang ini pun kita harus bersyukur, karena lewat merekalah kita dibentuk sedemikian rupa agar menjadi pribadi yang lebih hebat dari sebelumnya. Intinya saudara-saudara, dalam hidup ini kita harus senantiasa berpikir bahwa kita tidak akan pernah bisa hidup sampai titik ini tanpa pertolongan atau keterlibatan orang lain. Karena itu kita harus senantiasa rendah hati, menghargai orang lain, dan senantiasa bersyukur untuk apapun yang Tuhan kerjakan, karena kita tahu semuanya itu akan mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mari tetap semangat dalam menjalani hidup ini, tetap berpengharapan, karena di dalam Tuhan pengharapan kita tidak mengecewakan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami naikkan pujian dan syukur untuk anugerah-Mu, untuk karya-Mu, dan untuk apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami melalui orang-orang yang Tuhan taruh dalam kehidupan kami. Karena itu kami mau berdoa menyerahkan setiap orang yang Tuhan izinkan untuk membentuk kami, menolong kami sampai kami ada sampai titik ini. Tuhan kiranya memberkati mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati rumah tangga mereka, studi mereka, keluarga mereka, anak cucu menantu. Kiranya ada di dalam penyertaan dan berkat dari Allah yang Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu. Kami naikkan pujian dan syukur kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Melewati badai langit biru,